Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya, host di LTAX. Perkenalkan, saya Nadar Muhammad. Nah, di sini kali ini podcast kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial ya dari Sukabumi belahan belahan selatan, belahan selatan. Ya, gak usah lama-lama ya. Langsung saja perkenalkan narasumber kita. Hai. Perkenalan dulu, jangan dulu ketawa. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza, asal dari Nyalindung. Apa lagi ya? Oh, udah dulu. Saya dulu. Rezanya Reza apa? Reza Arab? Reza Arab Octavian. Dia bertampan idaman. Itu panjangnya. Oh, panggilannya apa nih panggilannya? Eza. Oh, Eza. Eza Kadang apa? Albert. Oh, Albert. Apa Johnny? Enggak, lebih mirip ke Piton sih. Oh, betul. Oh, tadi berasal dari Nyalindung ya? Nyalindung tuh masih masuk Jampang apa mana itu? Sebenarnya Nyalindung itu masuk Kabupaten Sukabumi, tapi ada rencana pemekaran daripada Bupati dan Gubernur. Mungkin tahun depan, tahun-tahun berikutnya. Nah, Nyalindung itu masuk berarti ke Kabupaten Jampang. Oh, Kabupaten Jampang. Disebut Jampang enggak, disebut kota juga enggak gitu kita. Kita tuh kayak gak dianggap lah di Sukabumi itu. Oh, sangat sedih ya. Sedih. Oh, sedih. Bahkan kita pom bensin gak punya Nyalindung itu. Oh, gak punya. Gak punya. Oh, sayang sekali itu ya. Makanya kamu mogok didorong sampai bakos itu. Tapi ada kan pom eceran. Ada pemeceran, cuman resikonya itu biasanya campur dicampur karena motor deketan. Oh, oh, nggak baik ya untuk mesin motor ya. Ya, nggak baik untuk mesin motor. Nah, kalau untuk bahasa Sunda di Nyalindung biasanya tuh kalau Jampang tuh kan agak ageluyung ya, disebutnya ageluyung. Nah, kalau di Nyalindung ageluyung nggak? Mungkin karena letak geografis kita yang sedikit dekat dengan kota ya Pak, sedikit berbatasan dengan kota. Jadi Sundanya itu kayak masih Sunda biasa kayak kota gitu. Beda lagi dengan kecamatan setelah Nyalindung, Kecamatan Purabaya, Segaranten. Nah itu udah logatnya logat Jampang gitu. Oh, karena jalannya makin ke sana makin berkelok ya. Jadi suaranya nadanya jadi berkelok juga. Berkelok juga, agak leyeng gitu. Nah, kalau di sana kan kalau daerah itu setiap daerah pasti ada ciri khas ya. Nah, kalau misalkan dari hasil buminya tuh kira-kira apa yang paling banyak dihasilkan di Nyalindung tuh? Nyalindung tuh lebih ke hasil berasnya yang bagus. Kita itu berasnya itu komoditas berasnya hampir sama kualitasnya dengan beras Cianjur. Oh, beras Cianjur. Makanya karung untuk membungkus beras hasil dari kita juga dinamakan beras Cianjur karena tidak ada bedanya gitu dengan beras Cianjur rasanya. Nah, kenapa nggak namanya beras Nyalindung? Nah, mungkin bisa-bisa saja, cuman membangun branding yang dari awal itu mungkin susah ya untuk pasar harga gitu. Karena beras Nyalindung, beras Cianjur udah terkenal bagus, makanya dinamain beras Cianjur. Nah, bisa seperti itu. Nah, beras itu sendiri ada banyak macam-macamnya. Banyak, Pak. Ada beras apa aja tuh? Saya tidak hafal. Beras merah ada, beras merah. Beras merah ada. Oh, hitam ada hitam. Hitam ada, biasanya itu buat padukunan ya. Oh, hitam tuh biasanya ketan ya. Ada. Ada. Oh, ada. Nah, kenapa hitam? Mungkin ada faktor genetik ya Pak menjadikan beras itu hitam. Yang jelas itu tidak dicat. Tadi di perkenalan belum tahu ya ini apa profesi dari Reza ini ya. Nah, Reza ini boleh dikasih tahu dulu apa profesinya? Alhamdulillah profesi saya sekarang bekerja di PT Astra Honda Motor. Sebagai apa tuh? Sebagai mekanik lah. Oh, mekanik. Jadi sangat ahli di mesin ya. Insya Allah bisa buka nggak bisa pasang. Bisa bongkar doang ya. Ya, bisa bongkar doang. Pasang kadang bautnya jadi lebih nanti. Hilang. Jadi dia lebih. Karena agak panasnya dekatnya. Kita minum dulu. Kita minum dulu.
Ini ada sponsornya dari Umi Kua. Oh, Tapi biasanya kalau di podcast lain ada mie gitu ya. Mie oh, Insta. oh itu podcastnya. PWK. Oh, PWK. Oh. PWK ini bukan PWK ini. Oke, lanjut lagi ke pembahasan tadi Nyalindung kan ya. Nah, pernah gak sih ke daerah paling ujung di Jampang? Nah, itu paling jauh di mana itu? Kalau daerah paling ujung di Jampang jelas Tegal Belet sama Ujung Genteng ya. Ujung Genteng. Oh, namanya aja udah ujung ya? Udah ujung gitu. Oh, Udah ujung Genteng. Nah, itu jauh banget gak dari Nyalindung tuh? Kurang lebih 80 kiloan ya, hampir Oh, 80 kilo. 4 sampai 6 jam gitu. Oh, lumayan jauh sekali ya. Apalagi jalan kaki bisa sampai 2 hari. Nah, untuk Nyalindung sendiri ke kota Sukabumi itu berapa jam tuh? Nah, untuk Nyalindung sendiri ke kota Sukabumi itu cukup dekat ya. Cuman mungkin kalau dari daerah ujung kecamatan Nyalindung itu ke kota itu cuma 5 menit. Oh, 5 menit. Kalau dari ujung tuh. Kalau dari ujung yang paling sebelah utara berarti. Kalau yang paling selatan ya sejam setengahan lah. Oh, 5 menit tuh normal apa ngebut tuh? Normal cuman ngelintasi jembatan Jublek gitu. Udah masuk kota itu. Oh, sangat keren. Berarti sekali ya. Untuk sekarang kita bahas hal lain ya yang agak sedikit menyedihkan gitu ya. Menyedihkan dan mengharukan sekali kejadian masih di Indonesia di Pulau Sumatera ya itu. Betul. Terjadi banjir bandang itu yang sangat besar. Nah, itu bagaimana Pak Reza tanggapannya? Itu tuh disebabkan oleh apa kira-kira? Itu yang jelas pejabat. Oh, ini nanti di sensor ya ini. Oh, itu tuh gara-gara apa tuh? Penebangan ilegal apa gimana itu? Jelas sekali Pak. Yang Jelas ilegal penebangannya apa pejabatnya? Sebenarnya disebut ilegal itu tidak ya? Karena tidak. Surat-suratnya ya izinnya yang pasti ada gitu. Izinnya pasti ada gitu. Nah, yang mengizinkan tuh pemerintah. Ya, pasti Menteri Kehutanan itu. Oh. Menteri Kehutanan. Nah, kalau Menteri Kehutanan dia izinnya ke siapa? Izinnya pasti ke presiden gitu ya. Oh, ke presiden. Makanya Jokowi goblok. Kalau Jokowi kemana ininya izinnya? Gak ada, dia kan udah presiden itu tingkat tertinggi dia dalam pemerintahan. penguasa. Ya betul, paling kali-kali sama DPR gitu. Berarti dia gak memikirkan apa efek yang terjadi dia penebangan hutan itu. Pasti, dia hanya memikirkan feedback buat dirinya sendiri kan kalau Jokowi itu. Bisa dilihat kan ya waktu banjir itu banyaknya tuh gelondongan kayu besar-besar. Nah, itu tuh kayunya tuh gimana tuh itu bisa banjir gitu tuh? Sepertinya gini Pak kalau logikanya ya. Tidak mungkin banjir bandang membawa kayu gelondongan sangat rapi seperti itu. Kita bisa dilihat saja, bisa kita lihat dengan seksama dalam video-video yang beredar. Si kayu gelondongan yang ke bawah arus itu potongannya itu rapi. Itu bukan potongan oleh alam, itu potongan oleh gergaji mesin. Bukan runtuhan itu ya? Bukan runtuhan. Emang sengaja itu hasil penebangan itu. Saya curiganya itu rencananya si hutan itu akan dijadikan perkebunan sawit. Karena kan bisnis yang paling menggiurkan di Indonesia itu perkebunan sawit ya. Kalau saya kenal 2 hektar mungkin itu punya siapa tuh? Punya presiden kita, bukan? Bukan. Oh, bukan. Itu punya apa namanya? Naga-naga lah. Oh, naga. 9 naga. 9 naga atau anak-anaknya bisa jadi ya. Nah, secara kembali ke cerita tadi, ditebang dulu itu si kayunya. Tidak mungkin mereka akan langsung menjual. Itu akan menimbulkan kecurigaan publik jika langsung dijual. Maka mereka tahan dulu, disimpan dulu si kayunya. Nah, keburu hujan datang dengan intensitas yang sangat tinggi, yang menyebabkan si kayu itu terbawa oleh air hujan. Gitu. Nah, setelah banjir yang terjadi itu kan lumpur-lumpur juga jadi numpuk ya. Rumah tuh kan jadi si lumpur tuh jadi tanah. Rumah tuh hampir kelelep ya sama tanah itu. Nah, itu gimana tuh? Dicangkul dulu kah si lumpur itu untuk dia kembali ke tanah dataran awal itu?
ada dua opsi ya Pak, sepertinya antara bikin lagi rumah di atas lumpur itu menunggu kering, atau mungkin lumpur itu diambil dikeruk dulu oleh alat berat ataupun mungkin alat-alat manual gitu untuk mengembalikan kondisi tanahnya seperti awal ketinggiannya gitu. Nah mungkin kita hanya berharap kepada pemerintah bagaimana baiknya ataupun diharapkan solusi-solusinya untuk kedepannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Oh. Berarti kedepannya pemerintah harus berpikir secara lebih baik lagi ya supaya tidak menimbulkan hal-hal yang terjadi lagi. Ya betul. Karena pemerintah itu kan seakan-akan sekarang itu tangan kanan memberi, tangan kiri lahan sawit. Ya, seakan-akan dia gak tahu dengan kejadian sebelumnya penyebabnya gitu. Oke, semoga pemerintah kedepannya bisa lebih baik lagi ya dalam memutuskan suatu kebijakan biar di Indonesia itu bagus itu ya. bagus bagus, aman. Nah, orang-orang tuh tenang gitu kan ya, nggak usah takut banjir ataupun bencana lainnya yang disebabkan oleh ulah pemerintah sendiri atau ulah orang-orang di pemerintahan. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak Reza untuk pembahasan kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman yang belum tahu itu ya. Semoga udah nonton ini jadi makin gak tahu. Oke, cukup sekian dari kami. Jangan lupa ditonton, like, dan subscribe. Oke, kembali lagi di podcast berikutnya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.